Elkan nggak dipanggil karena memang Tiketnya mahal atau gimana, Kak? para pengamat-pengamat senior-senior saya nih, ini ada anak muda yang mau maju di dunia per-podcast-an datang ke sini nih. Marcelino mungkin duduk dulu Dulu ya dulu kan. ya. Selamat datang di Sebabol, serba bahas bola. Bersama gua Mahir Raja dan gua ditemenin sama teman gua Dalen Dalen Doke. Doke, dan kita langsung kedatangan oleh bukan salah satu nih. Ini bisa dibilang the one and only. Kapten, legend, semua panutanku, abangku, idolaku. Menyala. Selamat datang Cap Hamka Hamzah. Siap, Mahir. Terima kasih banyak Cap udah datang Saya juga terima kasih sudah diundang. Ini Podcast pertama lagi nih kan. iya kan, kayak pertama itu harus langsung yang Legend lah. legend lah. Mudah-mudahan meledak. Meledak. Cap, Ya, bahas timnas yuk. Gimana nih? Cap? boleh. Kan sebentar lagi nih awal Juni tanggal 6 itu kan jadwal timnas main lawan Irak ya. Betul. Nah, itu menurut Cap prediksi Cap gimana tuh? Ya, kalau kita sebagai orang Indonesia ya prediksinya harus menang ya kan. Dimana kalau menang timnas ini punya peluang untuk lolos ke putaran berikutnya ya kan. Dengan lawan juga yang bukan Kaleng-kaleng. nggak bisa dianggap enteng karena Irak adalah pemuncak klasemen kan. Tapi saya rasa Irak kayaknya sudah lolos. Mungkin dia datang, mudah-mudahan tidak dengan kekuatan penuh, sedangkan kita dengan kekuatan penuh. Itu pemain-pemain yang terbaik yang ada di liga kita terpanggil, dan juga pemain yang ada bermain di luar. Jadi bisa semua, apalagi itu kan FIFA Matchday, jadi semua bisa datang dan diizinkan pasti oleh klub-klubnya. Kita sebagai orang Indonesia, pecinta timnas, ya kan, kita harus dukung supaya Optimis Indonesia menang dan punya peluang lolos ke babak berikutnya. Piala Dunia ini kan. Piala Dunia. Wow. Ekspektasi Cap bisa nggak? Bisa lah dengan melihat permainan timnas kita sekarang ini dengan mental yang sudah makin meningkat. Saya rasa apalagi bermain di GBK kan, apalagi GBK kalau penuh, saya dengar tiket udah sold out kan. Iya. Wah, itu bisa jadi Irak juga merinding melawan kita. Itu sih. Jadi harus optimis kita bisa menang pertandingan nanti. Optimis berarti ya? Optimis. Aku juga optimis. Harus nonton kita. Nonton ya? Nonton. Cap nonton stadion langsung? Ya TV mungkin. TV aja ya? Saya jarang soalnya datang ke stadion. Karena ini tiketnya mahal atau gimana, Cap? Enggak, kalau saya memang jarang untuk datang nonton di stadion. Pasti paling bisa dihitung bukan sebagai pemain ya, tapi sebagai betul-betul mau nonton pertandingannya tiga kali lah dalam seumur hidupnya, kurang lebih 3 kali. Banyakan nonton di TV, mendukung dan mendoakan. Tapi menarik juga tuh, tadi Dalen ada sempat nanya kan masalah tiket. Nah, sekarang kan lagi rame juga. Betul. Nah, itu menurut Cap seperti apa sih? Maksudnya, apa pantaskah harga tiket tuh dijual dengan seharga itu? Sekarang berapa emang? Berapa? VIP kemarin 1.200.000. Biasanya? Biasanya terakhir sih 800. 700. Iya, 700 ya. Ya mungkin ada pandangan sendiri dari pengurus PSSI ya kan. Mungkin ada biaya-biaya yang dia lebih sebelum-sebelumnya, mungkin ingin menutupi untuk membiayai tim nasional ya, mungkin lah ya, dengan menaikkan harga tiket sampai bisa 1,2 ya kan, kurang lebih. Dan juga dengan prestasi timnas yang sekarang ini ya kumpul-kumpul lah duit buat para pecinta tim nasional, kumpul-kumpul duit nanti seketika tanggal 6 bisa nonton tim nasional dengan harga tiket yang sekarang sudah naik ya kan. Dan juga tidak bisa juga kita berbicara wah ini terlalu mahal, ini pasti ada sesuatu nih. Mungkin yang saya bilang di awal tadi bahwa ada pandangan tersendiri dari pengurus PSSI menaikkan harga tiket bisa sampai dari 700 atau 800 ke 1,2 lebih kan. Ya tapi itu semua memang ada pro dan kontra. Tapi tujuannya tetap satu, kita sebagai pecinta timnas, sebagai penonton, supporter, yang mau nggak mau kita harus dukung ya. Nah, karena dengan dukungan kita, para pemain, pelatih bisa mendapatkan energi lebih daripada para supporter yang memadati nanti Stadion Gelora Bung Karno. Ya intinya semoga dengan meskipun
harga tiket naik ini Betul. tetap euforia masyarakat jangan sampai Kendor. jangan sampai kendor Apalagi ya. pas nanti menang, waduh, ya kan? Iya, Itu pecah itu iya pasti itu ya. pastilah. Mudah-mudahan lah. Ya Mudah-mudahan itu ya. bisa menang lolos Piala Dunia, naik lagi Amin, harga amin, amin, tiketnya amin, ya amin, kan? amin. Iya. Mungkin Itu. sebenarnya kalau misalkan performa timnas naik menang terus lama-lama mungkin ya jadi suatu hal yang Betul. wajar Nah, mungkin ya. yang saya rasa mungkin ya di luar negeri itu kan tiket bisa-bisa Betul. yang Iya. 1 juta, bisa Mahal. bahkan lebih ya kan. Ya karena memang kita dari bawah, Iya. maksudnya dari klub biasa tiket dengan 35.000, Hmm. 75, VIP 100 sampai 200 ya Hmm. mungkin kurangnya sosialisasi Iya. dari pengurus bahwa tiket ini naik, kan mereka pengen kenapa kok bisa tiket Iya. naik ya mungkin sebelum dijawab sama pengurus PSSI mungkin saya yang jawab ya kan dengan pengalaman bahwa siapa tahu ada biaya-biaya yang dikeluarkan sebelumnya oleh PSSI itu melebihi budget kali ya mungkin, dan juga dengan menaikkan harga tiket ini PSSI juga menutupi kos-kos buat tim nasional itu sendiri, bukan buat kepentingan Pribadi, mereka pribadi. masing-masing ya kan. Jadi ya mudah-mudahan ada titik temu. Iya. Tapi dengan harga sekarang udah sold out kan? Iya, So, makanya. berarti ngeri Iya, memang ini ngeri apa emang. Ya, semangat iya kita tahu sendiri kan uangnya, betul. masyarakat kita kan kalau udah sepak bola kan Betul. Biasanya fanatis memang banget. awal-awal ribut-ribut, akhirnya Iya. toh ya tetap mendukung Iya. kan. Itu sih. Tapi dengan kita ngomongin tentang sekarang aku pengen tanya pandangan Cap tentang kepengurusan PSSI sekarang seperti apa Cap? Ya kepengurusan yang dipimpin Pak Erick Thohir ya. Iya. Itu bisa kita lihat khusus di tim nasional. Di tim nasional proses itu sudah kelihatan ya kan, dengan dari usia muda sampai ke senior progresnya itu signifikan. Iya. Di mana kita bisa melihat Coach Sintayong ini timnas ini membuat terus sejarah. Membuat terus sejarah di Piala Dunia, terus di Piala Asia, terus Piala Asia usia 23 ya kan. Jadi saya rasa ini harus kita dukung terus. Dukung terus momen seperti ini tidak bisa kita meninggalkan tim nasional berjalan dengan sendirinya. Nah, dengan kita sebagai pecinta sepak bola, sebagai supporter, terus mendukung, mendoakan, menyupport, mengkritik juga boleh, tapi yang membangun agar apa tim nasional terus di levelnya, bahkan bisa menaiki level, bisa bersaing bukan di Asia Tenggara lagi, tapi di Asia. Dunia malah ya. Iya kan? Iya makanya. Gitu. Kemarin kita sempat lihat waktu di Piala Asia 23 ya Erick Thohir kan dia Bapak Erick Thohir itu kan dia ikut langsung mensupport ke Betul. Qatar dan Ya. Prancis dan dia kalau lihat di video kan dia ada sempat masuk ke ruang ganti itu menyelamatkan pemain, bikin semangat pemain. Betul. Nah itu emang biasanya kalau petinggi-petinggi itu suka masuk gitu ya Cap? Maksudnya kalau dari zaman dulu Cap Kalau timnas ada mungkin ada aturan-aturan juga. itu Ya boleh. mungkin ada yang tidak diperbolehkan, ada yang diperbolehkan. Jadi kecuali dia terdaftar. Mungkin Pak Erick terdaftar sebagai ofisial di situ, jadi setelah pertandingan bisa masuk. Contoh sama di liga kita kan, ketika pemilik tidak terdaftarkan di ofisial ke LIB, ya pasti yang masuk denda kan itu. Nah, itu mungkin di Pak Erick mungkin sudah terdaftar, jadi dia masuk untuk memberikan langsung semangat, motivasi kepada para pemain ya kan, di mana setiap pertandingan Pak Erick selalu datang untuk nonton, untuk mensupport, ditambah supporter kita ya kan yang kemarin ada di Qatar ya kan, itu waduh sampai jadi supporter terbaik ya kan, karena penuh kan stadion dengan supporter Indonesia. Iya, udah kayak main di sini, di kandang sendiri. Di kandang sendiri, itu. Nah, itulah yang salah satu yang menjadi para pemain ini semangat karena ketua umum, para pengurus PSSI itu datang langsung mensupport. Serius lah ya. Bukan hanya supporter, betul. Itu. Mereka turun yang langsung. saya lihat, yang kita lihat di TV kan seperti itu. Cap, kemarin kan ini squad list timnas kan udah keluar ya Cap. Menurut Cap kan banyak polemik juga, banyak yang nanyain tuh Elkan Bagot. Ya. Nggak dipanggil. Menurut Cap gimana? Ya, yang saya dengar nih Elkan nggak dipanggil karena memang Kusin sudah penuh di posisi belakang ya kan. Nah, cuman namanya pelatih ya berhak memilih pemain yang mau dia pilih. Ya. Mau itu pemain yang sudah dinaturalisasi ya kan, sudah jadi Indonesia, tapi kalau tidak menunjukkan
performanya di klub, ya kemungkinan besar dia akan diganti dengan pemain lain. Beda lagi ketika mungkin pemain dipanggil terus nggak mau datang, nah itu beda lagi kan. Pasti nanti di pemanggilan berikutnya nggak Blacklist bakal lah ya. dipanggil lagi. Nah, kan gitu. Berarti kan Iya. itu menyalahi Aturan. menyalahi aturan. Hmm. Apalagi Kusin kan kalau sekali dipanggil terus tanpa alasan yang pas, ya kan, berikutnya pasti nggak dipanggil karena dia berpikir masih banyak pemain yang bisa dipanggil sama Kusin. Nah, kalau untuk kasus Elkan ini ya kita nggak tahu apa permasalahannya. Ya mungkin kalah bersaing, ya kan, karena di situ ada Jayadi kata, Jayadi. ya kan, Jayadi, terus siapa lagi? Ada Rizky Ridho. Ridho. Jadi ya harus bersaing secara Jordi ketat. Amat. Mudah-mudahan tidak ada lagi isu-isu bahwa ada yang hal-hal yang di luar dari performa, ya kan. Mudah-mudahan nggak ada isu itu. Karena kalau dilihat dari performa Ikan Bagot di timnya kan dia kemarin di loan ke Bristol. Ya, dipinjamin terus Dipinjaman ya. kan. Tapi kan selama dia dipinjamkan itu dia selalu dapat menit bermain gitu loh. Main terus. Jadi mungkin masyarakat agak Bertanya-tanya lah ya. Betul, Sempat betul. masuk, termasuk saya. Maksudnya Oke. kenapa nih kok nggak ada Ikan Bagot? Karena kalau yang di Piala Asia U23 kemarin katanya dia nggak dapat izin. Oke. Karena kan Yang itu- ada Pak Erik sempat di podcast di acara TV kalau nggak salah, bahwa dipanggil klubnya nggak lepas karena bukan FIFA Matchday kan, tapi dianya malah ada urusan lain. Nah, itu yang jadi pertanyaan netizen di urusan lain, tapi kayak di Instagramnya pergi berlibur kalau nggak salah. Iya, sempat Kan sama itu. mana tuh ya, Jadi pacarnya. mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang di luar performa. Iya. Tidak terpanggilnya Elkan Bagot, ya kan. Kalau Tapi tidak mempengaruhi lah untuk pemain-pemain lain, ya kan, dengan ketidakhadirannya salah satu pemain. Ya toh apapun yang pemain yang sudah dipilih oleh Kusin, ya itu yang harus kita dukung, harus kita perjuangkan sama-sama untuk pertandingan selanjutnya ini. banyak sekali sebenarnya stok di belakang kita sekarang berlapis-lapis. Banyak, ada Ferrari, ada Rizky Ridho, ada kan. Jai, ada terus apa lagi? Kemarin kan di U23 ada Komang juga. Komang itu. Rizky Ridho. Mungkin kalau ada U40 mungkin Hamka Hamzah bisa masuk. Ya, kalau ada usia 40, timnas usia 40 mungkin bisa masuk kita kan. Ya, buat teman-teman, itu yang saya bilang. Jadi buat teman-teman yang bermain di Liga Indonesia, teruslah berikan yang terbaik, ya kan. Karena buktinya pemain dinaturalisasi pun kalau memang tidak sesuai tidak akan dipanggil. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan pelatih Kusin kan. Jadi bukan gara-gara karena naturalisasi terus akan dipanggil terus ya. Ini buktinya ada. Jadi buat pemain yang ada di liga lokal terus semangat. Kesempatan Pasti itu ada kesempatan. selalu ada ya, selalu terbuka untuk. Betul, jangan berkecil hati. Iya. Betul. Selagi masih berpaspor Indonesia sih. Betul ya, itu semua bisa membela tim nasional. Bisa emang. Dalen juga masih bisa habis ini comeback. Agak lama dulu tapi. Kan sekarang banyak banget kayak yang Dalen lihat pengamat sepak bola ini kan background-nya itu nggak pernah main sepak bola profesional gitu. Menurut Cap sendiri gimana, yang Cap kan selama ini kan udah legend lah, udah malam melintang segala macam. Gimana Cap menurut Cap? Ya, kalau pengamat itu kan ada pengamat bekas wartawan, kan banyak senior teman-teman, bahkan abang-abang lah saya sebut, ada yang bekas wartawan. Mungkin untuk secara akademisi mungkin lebih luas lah wawasan dia. Tapi kalau yang mengalami kan harus pemainnya itu sendiri kan. Jadi saya rasa wajar-wajar aja namanya pengamat, mau dengan opini dia, ya kan, dengan pandangan dia berbeda-beda dari pengamat A, B, C, ya kan, pasti beda-beda. Cuman yang ingin saya sampaikan bahwa boleh seperti itu, tapi ya harus fair juga lah. Ketika memang berhasil, ya kita harus berikan sanjungan. Kalau nggak berhasil ya baru kita kritik. Jangan ketika berhasil kita kritik terus. Nah ini kan akhirnya teman-teman netizen supporter berpikirnya bukan lagi kritik tapi sakit hati gitu. Nah mungkin pengamat itu berpikir bahwa ini saya mengkritik bukan soal sakit hati, tapi kan penerimaan orang kan beda-beda. Ya kalau saya sih ya itu saya bilang tadi, kalau berprestasi kita berikan sanjungan.
Kalau memang tidak berhasil, sudah dikasih kesempatan tidak berhasil ya baru kita kritik. Itu. Berarti Tidak semuanya kita pukul rata berhasil, tidak berhasil tetap kita kritik. Memang butuh kritik walaupun berhasil kritik, tapi membangun untuk memberikan semangat bukan mengkritik. Ya, yang saya bilang tadi pandangan netizen kan beda-beda. Dipikir dengan karakternya pengamat si A itu niatnya memang mengkritik, tapi kan netizen pikirnya wah ini udah benci nih. Kan ada salah satu tuh yang dibilang mengkritik, netizen bilang ini sudah sakit hati. Nah, kita nggak tahu apa tujuannya. Ada sih satu. Ada ya? Ada beberapa kan. Itu ya abang-abang kita ini. Nah, makanya saya mau ketemu sama mereka semua, saya akan undang kan, atau undang di podcast ini atau di podcast saya. Boleh kali ya? Boleh, sama bisa. kayak sama yang lain juga, jadi belajar Bisa. ini bisa ya? Jadi kan seru. Di luar kan begitu, ada pengamat dari akademisinya, ada dari mantan pemainnya. Nah, jadi semuanya bisa kayak pundit ya di luar ya. Pundit apa kayak itu. Di luar sama-sama ngobrol kan. Itu enggak masalah. Tapi kalau sesama pengamat tidak ada yang di undangan situ tidak ada pelakunya, ya agak susah untuk membanding kayak sisi pandang ini. Betul, akhirnya pengamat A sama pengamat B merasa benar. Siapa yang paling benar nih? Akhirnya jadinya seperti berantem. itu, bukan kesimpulannya yang dicari. Karena kan kalau di luar negeri kan pandit tuh banyaknya bekas main bola. profesional kan Cap ya. Betul. Nah, sesama mereka boleh semua manusia kan orang-orang beda punya pikiran pandangan masing-masing. Tapi kesimpulannya harus ada. Jangan pengamat yang saya bilang tadi, pengamat 1 dan 2 ini berpikir awalnya sama-sama mencari solusi. Bagaimana kemajuan mengkritik akhirnya nanti takutnya ada yang merasa diserang, membentengi diri. Wah, ini nyerang nih. Ya kan, Delen nyerang nih. Wah, ini saya harus bertahan nih, harus bawa saya juga lebih jago dari Delen. Nah, itu enggak boleh. Dan namanya pengamat pundit itu ya sama-sama ribut tapi kasih kesimpulan. Jangan cuma ribut untuk mementingkan ya akhirnya jadi benar, ego ya saya benar Delen salah atau Delen saya paling jago Maher di bawah saya itu enggak boleh itu namanya udah ego kan sekarang kayak gitu ya banyak yang kayak gitu ya penilaiannya ada di netizen ada di netizen berarti sebenarnya sah-sah aja ya Cap kalau meskipun dia itu bukan mantan pemain atau nggak punya sah-sah pelatihan tuh sebenarnya sah-sah aja tapi ada kesimpulan di akhir itu acara itu ada kesimpulannya bukan di akhir acara menjadikan dendam akhirnya diundang lagi sama channel lain kan itu yang banyak terjadi sekarang diundang di channel lain kenapa kemarin begini sama ini oh ya ini saya harus begini akhirnya kan mencari kebenaran sendiri padahal enggak solusinya contoh kita mengkritik timnas atau memuji timnas kesimpulan dan solusinya ada di timnas kembali ke situ bukan ke yang ada di podcast undangan itu apa jangan-jangan itu taktik mereka Cap jadi mereka sengaja ini jadi biar mereka diundang lagi ya kalau bukan taktik sih tapi arahnya yang itu merasa saya paling jago dari Delen saya paling jago dari Maher akhirnya jadinya seperti itu nah itu kan yang enggak boleh akhirnya jadi dua kubu berantem terus ketemu lebih ke situ sedangkan kita membicarakan ada satu titik ini yang harus kita dorong sama-sama biar maju kan kalau sudah saling suka enggak suka kan mengangkat diri masing-masing itu yang susah itu yang namanya kita kalau TV mau undang lihat dulu kan siapa-siapa yang diundang harusnya ada Cap lah jadi nggak cuman kita punya podcast sendiri kan sini aja kalau mau nanti para pengamat senior saya nih ini ada anak muda yang mau maju di dunia perpodcastan datang ke sini nih ya kan Dan semua dengerin tuh ini yang ngomong Cap Hamka harus datang ke sini biar maju channelnya kan berarti Cap jadi wasitnya di sini nih iya jadi wasit ya karena penengah apa sih masalahnya A yang B ya kan jadi sebenarnya mantan pemain itu jadi penengah umpamanya ada satu ini akhirnya kesimpulannya kayak moderator bawa ini karena kalau enggak ada yang pelakunya hanya moderator yang di luar bola juga ya nggak selesai itu acara kan itu Cap tanggal 6 kita main lawan Irak setelah itu Filipina prediksi skor Cap kalau skor agak susah ya karena Irak biar bagaimanapun tim
tim ini. Saya mudah-mudahan menang lah. Mau Nah, itu menang 1-0, ya kan 2-1. Yang penting menang, yang penting ada kesempatan kita buat lolos. Kayak kalau gitu sih. Cap sekarang nih di posisi Sintayong 11 pemain utama Cap untuk menghadapi Irak siapa? Kiper dulu, kiper. Kiper yang dipanggil kan 2. 2. Ya saya pilih Hernando. Hernando. 3-4-3 nih berarti. Enggak, 4-3-3. 4-3-3 4-2-1-3. Oh, kalau ini 4-2-1-3. versi Hamkamsa. Nah, 4-2-1-3 kan. Oke. Kiper Hernando. Back kiri ada Sandi. Sandi, ada Shane. Ada Shane, ada Patinama, Arhan. ada Arhan, tapi saya pilih di situ Sandi. Sandi Walsh di Sandi kiri ya. Walsh. Ke kiri. Di tengah ada Jayadi sama Jaits. Rizky Ridho. Rizky Ridho. Ya kan? Di bek kanan ya tetaplah pasti kaptennya Oke. kan. Asnawi. Ya kan? Mangku Alam. Asnawi Mangku Alam ya kan. Terus 2 di gelandang bertahan. Saya siapa? Ivan Jenner. Jenner dan juga Justin. Justin Hapner. yang mana nih? Benar ya? Siapa namanya? Hapner. Justin. Hapner Oh, kan? Iya kan? iya. Ivan Jenner sama Justin. Justin Hapner. Hapner, kirain Justin yang Bukan, itu Justin pengamat. Ya kan? Justin. Coaching. Coach. Nah, di depannya nih ada Nathan. Ya, Berarti Nathan pemegang bolanya kan kuat sama Ivan kan. Iya. Ivar. Nah, di depan Profesor nggak masuk, Cap? Tom Hay. itu Gelandang. Tommy. Wah, itu agak bingung juga itu. Makanya, Marcelino juga Mas ya, sebutin tuh. kalau saya untuk melawan Irak khususnya, ya itu Bertahan saya ya. bilang 2 itu kalau 4 di belakang udah itu pilihan saya kan. Di 2 ini kalau saya sih Ivan Jenner sama Tom Hay. Ya kan? Di depannya Nathan. Oke. Ya kan? Untuk ini yang penguasaan bola Ya, terkuat kuat, yang iya. kita lihat lah, ya kan? Nggak bisa kita pungkiri. Mereka berani bermain ketika di press. Nah, ini 3 nih. Marcelino mungkin duduk dulu, ya kan? Iya. Di Apa, ini kan depan ini. ada Ragnarok siapa? Ragnar. Siapa? Ragnar. Orang Mangun. Urak Mangun. Ragnar panggilannya. Iya, Ragnar. Kan dia udah 1 gol juga kan? Iya, debut langsung gol. Debut. Terus di kanan Yance Sayuri, ya kan? Ance Yakob. Yang Yakob. Yang Ah, itu kanan agak Yakob. bingung. Yang kanan Yakob. Bisa sih. Kalau di kanan Yakob. Ya saya Yance dulu. Merasa tim Oh, Yance. Yance dulu ya. Terus ya itu saya bilang tadi Ragnar, Yance Ragnar, sama Striker Rafael. Rafael Strike. Strike. Berarti Jadi itu ya. itu kalau saya jadi pelatih Iya, kan. 11 Jadi pemain kalau utama. pemainnya yang belum Dipanggil. idolanya yang belum saya Sebut. sebutin ya jangan nyerang saya. Ini kan pilihan saya ya Ini kan, pandangan setiap, saya. Iya, Betul. setiap manusia kan bisa berpendapat ya. Betul. Ya itu 11 pilihan pertama saya. Ya, pokoknya pada intinya siapapun nanti yang Bermain, semoga kita doakan bisa memberikan yang terbaik Betul. dan bisa bawa kemenangan untuk tim nasional Betul. kita. Dan tim nasional lagi hangat-hangatnya kan, terus Iya. jadi perbincangan. Ya mudah-mudahan Maju pemain terus. semua itu semangat kan. Karena jika kalian di tim nasional, wah, paling gampang masuk ke klub luar Klub-klub negeri ya. kan. Harganya makin naik lagi ya. Harganya makin naik. Jangan belum masuk tim nasional minta harga tinggi, akhirnya ambil pemain asing. Klub-klub, ya kan? Nah, oke Cap. Terima kasih banyak. Kita udah banyak banget nih bahas pemain lah. Ya. Langsung dengan pelaku sepak bola yang udah udah legend lah. Semoga ya di pertandingan nanti timnas kita bisa menampilkan pemain terbaik, Amin. bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa lolos ke Piala Dunia. Optimis ya. Amin. Harus dong, harus. Ya. Itu Piala Dunia kan. Jadi penonton pun nggak apa-apa kita kan. Iya. Beli tiket kemana kan tuan rumah. Datang ke stadion tuh, Cap ya. Datang pasti Kalau ke Piala Piala Dunia datang Dunia. ya. kan, Iya, Piala beda Dunia. level. Harus dukung Indonesia terus. Cap, terima kasih banyak. Pembahasan tadi kita kayaknya seru banget tentang timnas. Cuman jangan pulang dulu karena masih banyak nih yang pengen kita kulik lagi dari seorang. Mumpung di sini kan orangnya. Jadi ya masih banyak lagi yang pengen kita tanyain kan. Jadi saya di sini dulu ya Cap ya. Ya. Ini minum nih. Belum boleh lah. Cheers dulu, cheers. Ini sponsor belum masuk nih. Belum. Ini kode buat sponsor ya. Masuk Jadi aja. harus masuk di sini namanya. Kali mungkin ke Skandia mau masuk. Nggak harus minuman. Oh iya.